Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandakno Wong. Channel Kandakno Wong berisi cerita, kisah, dan sejarah-sejarah serta rahasia-rahasia terutama dari masa lalu. Pada kesempatan ini kita akan bercerita mengenai Juraid si Abid. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Juraid adalah seorang abid. Ia membuat sebuah mihrab untuk tempat beribadah dan ia tinggal di situ. Suatu ketika ibunya datang kepadanya sementara ia sedang sholat. Ibunya memanggilnya, "Hai Juraid." Juraid berkata, "Ya Tuhan, ibuku atau salatku." Kemudian ia melanjutkan sholatnya sehingga ibunya pergi meninggalkannya. Esok harinya sang ibu kembali kepadanya dan ia pun dalam keadaan sholat pula. Sang ibu memanggil, "Hai Juraid." Kata Juraid, "Ya Tuhanku, ibukukah atau sholatkukah?" Artinya, manakah yang lebih penting? Lalu ia pun melanjutkan sholatnya sehingga sang ibu pergi meninggalkannya. Esok harinya sang ibu kembali mendatanginya pada saat yang sama. Ia pun sedang melakukan sholat. "Hai Juraid," seru ibunya. "Wahai Tuhanku, ibukukah atau sholatkukah?" pikir Juraid. Lalu ia melanjutkan sholatnya. Kemudian sang ibu berdoa, "Wahai Allah, aku telah mengutuknya sehingga ia menghadapkan wajahnya kepada pelacur." Tidak lama kemudian terjadi buah bibir di kalangan Bani Israel tentang diri Juraid dan sikap ibadahnya. Ketika itu adalah seorang wanita pelacur yang tersohor kecantikannya. Wanita itu berkata kepada kaumnya, "Jika kalian kehendaki, aku bisa membuatnya tergoda." Wanita itu berusaha menggoda Juraid, tetapi ia tidak terpengaruh olehnya. Setelah itu wanita itu menggoda seorang gembala yang suka menginap di tempat ibadah Juraid, sehingga gembala itu suka kepadanya lalu menzinahinya. Wanita itu hamil dan setelah melahirkan ia berkata, "Ini adalah anak si Juraid." Masyarakat segera mendatangi si Juraid, mengeluarkannya, menghancurkan tempat ibadahnya dan memukulinya. Juraid bertanya, "Apakah salahku kepada kalian? Engkau telah menzinai pelacur ini sehingga ia melahirkan seorang putra darimu." "Manakah bayi itu?" tanya Juraid. Mereka mendatangkan bayi itu, lalu Juraid berkata, "Biarkanlah aku melakukan sholat." Ia melakukan sholat dan setelah selesai, ia pun mendekati bayi itu, lalu memukul perutnya seraya berkata, "Hai anak kecil, siapakah bapakmu?" Si bayi menjawab, "Bapakku seorang pengembala itu." Kemudian para hadirin segera mendekati Juraid, memeluknya dan meminta maaf kepadanya dan berkata, "Kami akan membangun sebuah tempat ibadah dari emas untukmu." "Tidak perlu, bangunlah kembali dari tanah liat sebagaimana asalnya." Lalu mereka pun melaksanakannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari kisah di atas kita bisa memperoleh beberapa teladan. Pertama, hak ibu sangatlah besar dan bahwa kutukannya bisa mustajab apabila hatinya disakiti oleh anaknya. Bahkan Juraid yang banyak beribadah dan mengucilkan diri, tetapi kemudian ia menyakiti hati ibunya karena sang ibu memanggilnya tetapi ia tidak mengindahkannya karena ia merasa masih melakukan sholat. Lalu sang ibu berdoa atas dirinya, maka doa itu pun terkabul. Betapa pula dengan orang yang didoakan atau dikutuk lantaran si anak menyia-nyiakan ibunya. Yang kedua, berlindung kepada Allah dengan hati bersungguh-sungguh akan sangat berguna
dalam menanggulangi kesulitan sebagaimana sikap Juraij itu. Padahal ketika itu ia sudah berada di ambang maut, lalu Allah menjadikan si bayi bisa berbicara sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ketiga, kekuatan iman dan tawakal yang benar bisa menghasilkan keajaiban-keajaiban sebagaimana Allah berkenan menjadikan si bayi yang masih menyusui itu bisa berbicara kepada lelaki yang penuh berkah itu. Bahkan ranting-ranting tanaman pun bisa berbicara kepadanya. Kepada Samarqandi, seorang pakar sejarah menjelaskan bahwa wanita itu menuduh dirinya telah berzina dengannya di bawah sebuah pohon. Kemudian Juraij mendatangi pohon itu dan bertanya kepadanya seraya berkata, "Hai pohon, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah menciptakanmu. Siapakah sebenarnya yang telah menzinai wanita ini?" Kemudian segenap ranting-ranting pohon itu menjawab, "Si penggembala kambing." Keempat, hasil yang diakibatkan oleh kebodohan dan cara licik adalah kegagalan dan kemalangan sebagaimana sikap dari wanita tadi. Begitu, terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang Juraij si Abid. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.